Pertanyaannya nih Mas Dir, apakah sertifikat pendidik yang didapat dari PPG Prajabatan dan PPG dalam jabatan atau PPG Guter pengakuannya sama saja atau ada yang membedakan nantinya? Baik, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Jadi sertifikat pendidik yang didapat dari PPG Prajabatan, Cagur, ataupun PPG dalam jabatan atau guru tertentu itu sama. Jadi pelaksanaan PPG itu kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, pokoknya dampak ikutannya itu sama ya, sama-sama dapat tunjangan profesi 1 kali gaji ya? Sama Bu, Ya. statusnya sama. Jadi peserta PPG dalam jabatan ini kan sesuai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah guru-guru yang sudah mengajar di sekolah. Sementara untuk PPG Prajabatan atau calon guru, pesertanya adalah calon guru yang belum mengajar. Iya. Itu Bu kurang lebih. Ya, jadi kalau pertanyaannya tadi apakah penghargaannya sama-sama, tapi cara mencapainya berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau guru tertentu itu beliau-beliau sudah pengalaman mengajar, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 25 tahun. Itu kalau dihargai dengan pendidikan tidak cukup. Pendidikannya beliau-beliau itu 2 tahun bahkan tidak cukup. Nah, bagi yang adik-adik yang baru lulus itu kan memang belum berpengalaman mengajar. Yang tadi itu memang dia akan mengajar, ada afirmasi RPL dikarenakan pengalaman itu sulit untuk di RPL-kan. Bayangkan saja, pilot itu perlu ratusan jam terbang untuk bisa nyetir sendiri. Nah, guru pun demikian. Maka untuk prosesnya itu yang membedakan bagi adik-adik calon guru yang baru lulus, itu kami nanti akan dalam pembelajarannya akan banyak praktek ya, sehingga ini harapannya lamanya belajar 1 tahun itu bisa dianggap setara dengan Bapak Ibu guru yang sudah ada dalam jabatan, pengalamannya mereka yang sudah luar biasa, yang sudah makan, sudah meluluskan adik-adik yang sekarang mau jadi guru itu, ada yang jadi dokter, ada yang jadi kepala, ada hakim, jaksa, itu semua hasil karya para guru yang belum sertifikasi. Nah, itulah dihitung sebagai RPL, kurang lebih itu ya. Tapi jika sudah punya sertifikat pendidik, nantinya sama-sama mendapatkan bagi ASN 1 kali gaji pokok, bagi non ASN 2 juta, itu sama semuanya. Oke, berjumpa lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas persoalan yang sebenarnya nggak terlalu perlu dibahas, tapi menjadi penting karena ada persoalan yang harus diselesaikan dan harus dipahami bersama sebagai suatu pemahaman yang keliru dan harus dibenarkan. Jadi belakangan ini memang ada pembukaan seleksi PPG yang baru ya, dan di situ mungkin jaraknya dekat dengan yang sebelumnya, khususnya saya berbicara di PPG calon guru ya, karena ya memang jaraknya dekat. Kira-kira ya kemarin kan bulan Februari seperti saya itu kan ikut mulai masuk, nah di bulan Agustus atau malah sebelum Agustus ya, bulan-bulan sekarang Juli ke belakang itu kan dibuka ya, kemungkinan kan besok dimulai Agustus atau September begitu. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya bukan seleksinya, bukan lagi programnya, tapi kemarin ketika ada pembukaan itu kan biasanya dibawa oleh Prof Nunu ya kan, Dirjen PPG, Dirjen Pendidikan sebenarnya ya. Tapi kan beliau yang selalu menyatakan kalau PPG itu harusnya gimana, terus ada harapan yang diinginkan gitu. Tapi di situ ada persoalan yang agak keliru, yakni ada penyamaan atau perbandingan gitu. Ada 2 hal yang disamakan, yakni antara pengalaman dan pendidikan gitu. Karena 2 hal itu menurut saya 2 hal yang berbeda, sehingga perlu dijelaskan dan selesaikan agar tidak membawa sebuah persoalan yang malah membuat orang lain sakit gitu, khususnya orang-orang di dunia pendidikan. Bagaimana kasus dan bagaimana kita menyikapinya, kita masuk ke videonya. Oke, sebenarnya ini kan
lebih ke persoalan apa ya, istilah yang digunakan ya, karena beberapa waktu lalu memang di situ Prof Nunu dan beberapa jajarannya gitu, bawahannya gitu, itu biasanya nge-live ya kan, terus membicarakan persoalan PPG itu harapannya gimana, kemudian nanti lulusannya dikemanakan gitu, dan nggak tahu besok mau gimana gitu. Nah ini mumpung saya ada kesempatan, jadi mau membahas sebenarnya yang agak terceletuk keluar dari pembicaraan kemarin itu adalah bahwa PPG yang daljab atau guru tertentu itu sama outputnya dengan PPG calon guru. Memang secara apa namanya ya, keluaran atau hasil yang diinginkan kan dapat serdik tentu ya kan. Tapi lebih daripada itu sebenarnya kan ada pengalaman belajar, peningkatan profesionalitas yang didapat dari calon guru atau guru-guru yang telah mengikuti serangkaian program yang dilaksanakan beberapa semester atau beberapa bulan gitu ya. Nah jadi gini, sebenarnya yang kurang sesuai menurut saya adalah ketika dinyatakan bahwa luarannya itu kan sama, jadi sama-sama dapat serdik, jadi itu udah keliru di situ. Karena apa? Karena proses mendapatkannya beda gitu. Kalau guru tertentu kan barangkali melalui ya dapodik, kemudian memasukkan sistem gitu ya. Ya memang ada semacam kadang ada kecurangan atau anomali gitu ya. Kadang guru-guru yang baru berapa bulan udah masuk dapodik bisa terpanggil gitu. Sementara ada juga yang mungkin baru terpanggil setelah 12 tahun, 15 tahun, 40 tahun nah keburu pensiun. Tapi kadang yang di PPG guru tertentu itu masuknya beberapa kurang benar gitu. Tapi apakah itu salah? Ya tidak, karena memang itu upaya yang dilakukan mereka, para guru-guru, untuk mendapat pengakuan gitu. Atau mereka akan memperjuangkan istilahnya nasib mereka kan, sehingga dicoba dengan cara yang begitu. Nah itu kan PPG-nya kan cuman bentar ya, dan kuliahnya tidak seintens yang calon guru gitu, tapi outputnya sama gitu, dapat serdik gitu ya kan. Nah yang calon guru seperti saya itu, wah gila, ini masuk semester 2 aja udah mau setengah mati nih rasanya tuh. Wah, apalagi kita lihat ya, kalau mau bicara pengalaman gitu ya, kan sebenarnya S1 itu udah mendapat banyak sekali pengalaman ya, tapi kadang masih dipandang tidak setara gitu, tidak apa namanya, tidak bisa disetarakan dengan guru-guru yang sudah berpengalaman. Jadi ya diharapkan adanya program PPG itu untuk membuat para calon guru yang lagi fresh graduate, baru-baru saja lulus gitu, dianggap punya pengalaman gitu, disetarakan pengalamannya seperti guru-guru yang sudah di lapangan lama gitu. Tidak bisa kalau menurut saya. Karena apa? Karena pengalaman itu berbeda dengan pendidikan gitu. Contohnya seperti apa toh? Misal ya, katakanlah guru PNS P3K mungkin yang sudah sepuh ya, sudah senior, ya mereka mungkin S1-nya wah jauh jaraknya dengan saya gitu. Mungkin mereka dulu kuliah tahun 2000-an, sementara saya baru lulus S1 tahun 2024 yang punya jarak jauh gitu. Nah memang mereka secara waktu, temponya kan mereka lulus duluan dan sekarang mungkin sudah mau purna gitu. Ya jelas kalau ditinjau dari pengalamannya, oh, banyak mereka gitu sudah mengalami banyak proses pembelajaran gitu ya, sudah meluluskan banyak murid gitu ya, sudah mencetak banyak generasi gitu. Jadi mereka secara pengalaman diakui. Tapi mungkin beberapa guru ya tidak sefresh ilmu pengetahuannya, penguasaan terhadap teknologi seperti yang baru lulus 2 tahun, setahun, atau baru lulus hari ini gitu ya. Karena
mereka yang lulus dan baru saja menyelesaikan pendidikan itu kan sebenarnya punya pemahaman baru soal pendidikan, penguasaan teknologi, penguasaan berbagai macam media, penyusunan RPP dan lain-lain gitu. Jadi memang secara pengalaman belum ada, tapi dalam pengetahuan atau di ranah kognitif itu mereka lebih fresh, lebih punya kebaruan gitu dibanding mereka. Jadi yang satu punya pengalaman tapi ilmunya juga ada yang sudah tidak diupdate gitu, sudah lama gitu ya, sudah pakai patokan dulu. Yang satu belum punya pengalaman sama sekali tapi ilmunya terbaru gitu. Jadi dua hal berbeda. Yang satu berpendidikan, punya ilmu, yang satu berpengalaman, punya praktik lapangan yang sudah lama gitu. Nah, kembali ke persoalan tadi ya, sebenarnya kalau menyamakan pendidikan dengan pengalaman tuh beda ya. Orang yang terdidik kan belum tentu ya punya pengalaman gitu. Begitu pula orang yang berpengalaman ilmunya belum tentu sebaru atau sebanyak yang baru saja lulus gitu. Nah, maka kalau yang daljab atau guru tertentu itu wah ini dikasih tempo bentar karena merasa sudah punya pengalaman lama. Di lapangan sudah banyak sekali mengajar. Dalam prakteknya kan banyak penyimpangan toh. Misalnya baru masuk Dapodik 3 bulan sudah langsung dapat panggilan gitu, itu disebut sudah berpengalaman kalau kayak gitu ya. Iya, karena memang persoalannya itu bukan persoalan sistem lagi, memang bukan kebijakan juga, tapi juga pada praktek gitu loh. Nah, tinggal pemerintahnya itu melihat sebuah kebijakan itu perlu dievaluasi sampai akarnya atau hanya sebatas membuat kebijakan gitu loh. Maka kadang agak menyakitkan mendengar kalau wah ini kuliah PPG calon guru 1 tahun dipadatkan berbagai macam kegiatan, LMS sampai modiar mati gini. Ya itu karena dianggap akan setara dengan guru yang sudah berpengalaman ketika kita lulus gitu. Nah itu kalau saya melihatnya kesulitan berpikir gitu antara membedakan antara tadi pendidikan dan pengalaman gitu. Karena dua hal itu berbeda sehingga orang yang pendidikan perlu menerapkan ilmunya di ranah praktik sehingga dapat pengalaman. Begitu pula orang yang berpengalaman mungkin dulu ilmunya sudah ya nggak perlu diupdate, tapi kenyataannya sekarang perkembangan dunia teknologi maju, artificial intelligence yang sangat ganas, gila ya, sangat mempermudah berbagai macam praktik pembelajaran. Nah itu kan perlu dipelajari gitu. Maka keduanya itu harus seimbang antara pengalaman dan praktik yang akhirnya juga mengarah pada teori itu ya. Jadi teori dan pengalaman itu perlu imbang gitu. Maka dari pusat, karena orientasi kita melihat kebijakan itu dari pusat ya, harus sebenarnya memberi kebijakan yang masuk akal gitu. Karena orang yang melalui jalur pendidikan itu ya sebenarnya perlu untuk ditingkatkan lebih melalui pengalaman gitu, dan akhirnya nanti mendapat penghargaan yang tepat gitu. Begitu pula yang sudah nyaman nih di kursi kayak gini, di kursi S2 nih ya kan, sudah mungkin punya jabatan PNS ya, itu perlu ditingkatkan gitu sehingga pengetahuannya itu terus berkembang gitu. Tidak hanya pada wah dapat gaji tinggi ya udah gitu, tapi kenyataannya prakteknya bosok gitu, nggak bener gitu ya. Jadi memang di sini persoalannya harus dievaluasi secara menyeluruh antara pembuat kebijakan yakni pemerintah dan kita sendiri yang punya kesadaran bahwa apa yang kita lakukan juga perlu dievaluasi. Kurang lebih begitu. Terima kasih sudah menonton, agak panjang ya. Ya udah. Sampai berjumpa di lain kesempatan.